Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dalam farmasi fisika, yaitu stabilitas obat. Nah, kalau minggu lalu kita membahas kinetika kimia, bagaimana cara menentukan order reaksi, kemudian cara menghitung K, dan lain-lain, bagaimana menghitung penguraiannya. Nah, sekarang di stabilitas obat itu lebih ke kita bermainnya dengan suhu. Jadi kalau misalkan di kinetika kimia kita berhubungan dengan bagaimana menentukan reaksi yang cocok, kecepatan reaksinya seperti apa, kalau di stabilitas lebih ke aplikasinya seperti apa. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dia stabilitas. Nah, stabilitas itu apa sebenarnya nih? Pengertiannya panjang nih, lumayan. Tapi intinya bagaimana kemampuan suatu produk itu dia menjaga kondisinya agar tetap gitu. Jadi, maksudnya seperti apa? Biasanya nih dikatakan, oh dia stabil IPK-nya dari semester 1 sampai semester berapa nih? Semester 8. IPK-nya 4 terus nih, artinya dia kan stabil. Mau ada gangguan apapun gitu, dia tetap stabil gitu. Mau pas masuk, kondisi pada saat masuk perkuliahan, mulai semester 1 maupun sampai semester akhir ya dia akan tetap, itu artinya dia stabil. Kalau misalkan semester 1 4, semester 2 3, sekian, semester 8 2,3 misalkan, itu artinya terurai namanya, terdegradasi. IPK-nya tuh terdegradasi sehingga tidak stabil lagi. Nah, jadi stabilitas itu adalah kemampuan suatu produk atau suatu zat mempertahankan sifat dan karakteristiknya. Jadi sama sebelum dilakukan formulasi ya, zatnya seperti itu. Sifat fisikokimianya ya seperti itu, misalnya kelarutannya cepat larut 1:10 misalkan. Dia stabil pada suhu berapa. Nah, itu dia larut pada pH berapa. Nah, kalau misalkan pada saat dimasukkan ke dalam sediaan kelarutannya sama, dia larut pada pH berapa sama, itu artinya dia stabil. Kalau misalkan selama penyimpanan nih disimpan pada suhu 25 derajat Celcius, disimpan selama 3 bulan pada suhu 40 derajat Celcius, misalkan ada yang berubah kadarnya nih, misalkan kadarnya 100 mg saya masukkan ke dalam sediaan. Nah, pada saat nanti 3 bulan ternyata tinggal 50 mg, artinya dia tidak stabil. Yang stabil itu kalau misalkan pada saat awal itu 100 mg ya, sampai akhir itu bisa sampai ke tangan konsumen ya 100 mg, itu stabilitas. Nah, ada suatu cara untuk mengukur apakah zat aktif kita itu dia stabil atau tidak, sediaan kita apakah stabil atau tidak, yaitu dengan uji stabilitas. Nah, rangkaian uji stabilitas itu ada guideline-nya. Nanti di akhir kita akan bahas salah satu guideline-nya itu adalah ICH. Ini ICH pada tahun 2003. Nah, lanjutnya gini, kenapa sih harus dilakukan uji stabilitas? Karena secara umum kalau misalkan zat murni, nih zat aktifnya saja, dia itu cenderung lebih stabil dibanding kalau kita buat ke dalam sediaan. Jadi dibanding kita buat ke dalam sediaan, dia lebih tidak stabil dibandingkan zat aktif dalam bentuk murni. Karena apa? Karena selama proses pembuatan sediaan itu pasti ada proses yang bisa merusak zat aktif nih. Bisa ada pemanasan, kemudian kontak dengan cahaya, kemudian kelembaban, interaksi dengan eksifien lain, sehingga kita perlu memastikan apakah zat aktif itu stabil tidak saat kita buat dia menjadi suatu bentuk sediaan, bisa emulsi atau bisa larutan lah, bisa sediaan cair, sediaan padat maupun sediaan semi-solid. Nah, apakah yang tadinya stabil, misalnya zat aktifnya itu stabil, ternyata kalau dua dibuat sediaan ternyata dia tidak stabil. Nah, itu kenapa? Kita harus tahu. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau ada obat-obat nih, ada obat yang terdegradasi atau terurai itu malah menjadi toksik dia. Nah, bisa aja dia toksik. Jadi kalau misalkan ini kan lebih berbahaya nih. Ada yang toksik, ada yang misalkan berkurang menjadi tidak berefek, itu juga bisa. Dan juga biasanya nih kalau misalkan obatnya tidak stabil, dia tidak akan terlihat baik secara estetika. Misalkan larutan dia menjadi keruh, kemudian emulsi
ada creaming, itu kan dia tidak stabil dan tidak terlihat baik secara estetika. Nah, kemudian jadi apakah nah kita harus tahu juga tujuannya, apakah tujuannya untuk di saluran cerna bagian mana, apakah lambung, apakah usus. Nah, kita harus tahu bagaimana stabilitasnya kalau misalkan masuk ke gastrointestinal. Misalkan nih obat-obat yang masuk lewat saluran pencernaan. Kita harus tahu apakah zat kita stabil pada pH lambung misalkan. Jangan-jangan nggak stabil. Kalau nggak stabil ya buat apa kita buat gitu. Jadi masuk ke lambung, dia rusak di lambung ya, terus terdegradasi toksik ya buat apa gitu. Makanya bisa dari sana kita bisa memilih sediaan apa yang cocok. Nah, kalau stabilitas secara fisika lebih ke estetikanya, perubahan disolusi dan sifat fisiknya. Jadi kelihatan kalau misalkan tablet ada bintik-bintik, kemudian menjadi lembab, menjadi rapuh, itu kan dia tidak stabil secara fisika. Kalau secara mikrobiologi itu artinya berhubungan dengan sediaan-sediaan yang memang harus steril, yang tadinya harus steril tapi ternyata dia selama perjalanan waktu itu menjadi tidak steril. Nah, itu kan artinya kalau tidak steril, berarti kan dia tidak memenuhi syarat utama dari sediaan steril, misalkan parenteral maupun optalmi. Nah, ini stabilitas secara formulasi. Jadi seperti apa? Jadi bisa dilakukan secara praformulasi itu kita lihat dulu, kita preform dulu stabilitasnya seperti apa, kemudian kita sesuaikan apakah dia misalkan stabil pada pH asam atau tidak. Kalau stabil pada pH asam, kita bisa buat dia untuk sediaan di saluran cerna. Karena apa? Kontak dengan lambung. Atau misalkan setelah preform itu kan kita tahu eksipien yang digunakan apa saja. Apakah ada inkompatibilitas atau tidak antar zat aktif dengan eksipien atau eksipien dengan eksipien. Karena kalau terjadi inkompatibilitas, ini akan mempengaruhi stabilitasnya. Nah, dan juga tadi hal yang utama dari uji stabilitas itu untuk menentukan biasanya waktu kadaluarsanya berapa. Untuk registrasi nih, persyaratan registrasi obat kan suka ada tuh di kemasan expire date-nya sampai berapa tahun. Itu dari mana sih sebenarnya tahu 2 tahun? Apakah yaudahlah karena semuanya 2 tahun, kita ikut aja di 2 tahun, nggak bisa gitu. Jadi kita harus lakukan dulu uji stabilitas dengan suhu berapa, dia bisa tahan berapa lama. Misalkan nih, di Indonesia suhunya 30 derajat Celcius atau 27 derajat Celcius bertahan selama 2 tahun. Tapi kan kalau misalkan kita pindah, kita bawa obatnya ke Arab Saudi atau ke daerah yang dingin, itu kan pasti berbeda waktu kadaluarsanya. Makanya harus diuji dulu stabilitasnya seperti apa. Kemudian untuk melihat potensi obat, potensinya akan berkurang atau tidak dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian, perubahan kinerja obat ini sama dengan potensi obat yang berhubungan dengan disolusi obatnya. Kemudian ini ke penampilan atau sifat fisik dari sediaannya. Nah, ini tujuannya sama seperti tadi yang dijelaskan, intinya untuk melihat kualitas obat, untuk menjaga nih, kalau kita sudah tahu obatnya tidak stabil, oh yaudah berarti harus kita jaga. Kalau ternyata nih, misalkan kalian itu IPK-nya 4, tapi semenjak kenal games, IPK-nya jadi 3, sekian turun. Berarti kan kalian sudah tahu bahwa kalian itu tidak stabil akibat adanya games. Misalkan berarti hal yang harus dilakukan apa? Udah menjaga kalian agar tidak kontak dengan games. Begitupun untuk zat aktif. Kalau misalkan dia tidak stabil terhadap suhu, ya udah berarti kita jaga nih selama proses pembuatan sampai ke konsumen, ke tangan konsumen, kita jaga terus suhunya, kelembaban, dan lain-lain. Kemudian bisa juga menentukan nanti waktu penyimpanannya harus seperti apa, wadahnya harus terlindung dari cahaya atau tidak. Kemudian ini penyimpanan ditetapkan oleh ICH, kita harus lihat juga nanti pembagian zona di dunia ada zona 1 sampai zona 4. Kemudian menetapkan masa edar atau waktu kadaluarsanya. Nah, metode uji stabilitas itu ada beberapa cara. Ini tahapan-tahapannya. Kita harus menentukan waktu samplingnya.
Jadi misalkan ada yang disampling sampai 24 jam, ada yang cuma 7 jam. Dilihat dari apa? Lihat penguraian obat, kecepatan obatnya seperti apa dari order reaksinya. K-nya berapa? Apa K-nya besar atau tidak? Kalau K-nya besar artinya berarti dia mudah terurai, mudah terdegradasi. Kemudian udah ditetapkan nih, oh ternyata dia dalam waktu 7 jam kalau kena suhu 40 derajat itu bisa rusak seluruhnya gitu. Berarti kita waktu samplingnya 7 jam. Kemudian replikasi penentuan kadar. Jadi kita samplingnya itu dilakukan secara triplo. Kemudian kita uji, nanti uji kadarnya. Nah, kenapa sih harus dilakukan triplo? Untuk meminimalisir galak. Bisa aja kalian ngambilnya lagi ngulang, misalnya lagi nggak fokus gitu. Makanya kok ini kok sampel yang satu kadarnya sangat tinggi, yang lainnya seragam gitu. Berarti kan kita bisa ambil standar deviasinya. Berarti kan kita tahu yang sebenarnya itu berapa. Kemudian jumlah sampelnya, nah wadah penyimpanan itu harus inert, tertutup. Jadi jangan sampai misalkan dia mudah terdegradasi oleh cahaya dan suhu setelah kita ambil. Nah biasanya gini, pada saat nanti nih uji stabilitas, saat kalian uji stabilitas nih udah sampling, misalnya dimasukkan ke dalam open sampelnya, kemudian sampling. Nah habis itu biasanya seperti apa? Biasanya nanti kalian itu disimpan dulu. Jadi kan kalau misalkan kita habis sampling, kita simpan di suhu ruang, itu reaksinya akan terjadi. Kenapa? Karena suhunya bisa aja tidak terlalu jauh dari oven. Makanya biasanya kita simpan di kulkas untuk menghentikan proses reaksinya. Jadi biar terhenti. Nah, kemudian kita tentukan alat yang digunakannya apa, kemudian metode analisis yang berdasar metode analisis instrumen, robustness, presisi, akurasi, spesifitas, sensitivitas, dan reproducibelnya harus kita tentukan. Nah, ada beberapa masalah dalam metode analisis untuk uji stabilitas itu, kalau misalkan ada zat, misalnya dalam sampel, zat itu terurai menjadi zat lain yang kita tidak tahu, nah itu yang jadi masalah. Misalkan nih, saya mau uji vitamin E tidak stabil terhadap vitamin C deh, vitamin C tidak stabil terhadap suhu. Nah, ternyata dia pada saat ada suhu, ternyata dia terurai nih karena adanya suhunya tinggi. Berarti kan dia berubah nih. Nah, apakah ada hasil urai atau tidak? Kalau ada hasil urai, kita harus tentukan hasil urainya pada panjang gelombang berapa, kemudian zatnya apa, kita harus tahu gitu. Nah, ini uji stabilitas umumnya itu ada 3, dipercepat, intermediate, dan jangka panjang. Nah, yang biasanya intermediate itu jarang digunakan, langsung dipercepat dan jangka panjang. Nah, kalau uji stabilitas dipercepat, biasanya suhunya tuh lebih tinggi dari suhu ruangan. Nih, suhunya 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembaban ini relativity humidity atau kelembaban relatif adalah 75% plus minusnya 5% selama 6 bulan pengujiannya. Untuk memperkirakan waktu kadaluarsa, ini kalau misalkan kita tidak punya waktu yang tinggi dan kita ingin tahu kalau suhunya itu ekstrim seperti apa. Dia waktunya 6 bulan ya, diingat-ingat. Kalau yang dipercepat itu suhunya 40, kelembaban 75, dan waktunya 6 bulan. Nah, kekurangan uji stabilitas dipercepat itu kita nih agak susah menetapkan K-nya, karena K-nya itu merupakan K observasi. Jadi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Kenapa ya? Karena kan kita suhunya kita ekstrimkan. Kita kan di Indonesia kan suhunya yang tidak 40 derajat Celcius gitu. Sehingga K-nya itu berarti K-nya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, pelaksanaan uji stabilitas pertama, siapkan zat aktif atau sediaan uji, kemudian tentukan C0-nya, konsentrasi awalnya pada suhu kamar. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam chamber atau ke dalam oven, kita harus ambil dulu sampling dulu nih pada C0. Kita dapat C0-nya berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang inert, wadahnya itu tidak mempengaruhi zat aktif. Kemudian kita tentukan samplingnya mau berapa, kemudian kita tentukan suhunya berapa, 40, 60 atau 40, 50 atau 60. Kemudian
Nah, bisa juga kita tentukan konsentrasi awalnya 10-15 menit. Bisa dilakukan orientasi dulu, tapi biasanya sebelum kita masukkan ke dalam oven itu adalah C0. Kemudian diambil 3 wadah karena untuk dilakukan triplo. Kemudian setiap sampling, setelah sampling didinginkan di lemari es untuk menghentikan penguraian. Kemudian kita ukur dengan instrumen, nanti kita tetapkan berapa kadarnya. Nah, ini adalah langkah-langkah perhitungan, perhitungannya di video yang berbeda ya. Pertama akan tentukan order reaksinya, tentukan nilai K, hubungan ln K dengan T, tentukan K pada waktu tertentu. Nah, kemudian hitung usia simpan bila berapa banyak yang terdegradasi. Itu di video lain, khusus perhitungan. Ini rumus atau persamaan Arrhenius yang melibatkan waktu. Nah, ini yang membedakan gini, pada saat kinetika kimia kita membahas kecepatan reaksi, order reaksi. Nah, sekarang untuk stabilitas kita mulai menentukan nih, kalau disimpan pada 25 berapa kadaluarsanya, kalau disimpan 37 berapa kadaluarsanya, gitu harus sesuai dengan persamaan Arrhenius. Ini perhitungannya saya skip. Ini ada di video yang lain. Nah, ini silahkan dipelajari, ini beberapa contoh kasus stabilitas obat. Nah, yang pertama, aspirin kalau dalam bentuk murni atau dalam bentuk serbuknya nih atau zat aktifnya, dia memiliki waktu simpan yang lebih lama. Tapi kalau aspirin kita buat menjadi tablet dengan granulasi basah terutama, waktu penguraiannya menjadi lebih cepat. Terus kalau kita buat menjadi suspensi, dia akan terurai menjadi asam asetat dan asam salisilat dalam waktu kurang dari 25 hari. Nah, tadi salah satu contoh yang kayak zat aktif yang terurai, contohnya aspirin. Karena aspirin itu asam asetil salisilat. Nah, dia bisa terurai menjadi zat yang berbeda, yaitu asam asetat dan asam salisilat kalau kita buat suspensi, jadi selama 25 hari. Nah, pada saat nanti kita pengukuran kadar, kita harus tahu asam asetat panjang gelombangnya berapa, asam salisilatnya berapa, kemudian aspirin berapa. Jadi saat kita uji pada panjang gelombang untuk aspirin berapa, terus kita uji coba lagi pada asam asetat, pada panjang gelombang asam asetat terdeteksi atau tidak. Kemudian asam salisilat juga sama. Kemudian nih, pralidoksin terdegradasi menjadi sianida pada kondisi basah. Jadi harus dijaga dia tidak boleh pH-nya tidak boleh naik. Kemudian tetrasiklin terdegradasi menjadi epian hidrotetrasiklin, nifedipin amov. Nah, kalau misalkan dengan PVP, dia akan membentuk kristal dari amov menjadi kristal. Kemudian dia bisa mengubah sifat fisikokimianya, yaitu kelarutannya. Nah, tadi uji stabilitas dipercepat, sekarang ke uji stabilitas intermediate. Kalau uji stabilitas intermediate, biasanya nih suhunya tuh 30 derajat Celcius, waktu ujinya sama, 6 bulan, RH-nya kelembabannya 6%. Kemudian ini waktu samplingnya, ini 0, 6, 9, 12, bisa juga dia sampai 12 bulan. Nah, ini kalau yang jangka panjang itu bisa 25, bisa 30 derajat Celcius dengan RH ini, dan 12 bulan dilakukan. Kalau tadi intermediate biasanya 6, pada suhu 30 derajat Celcius, kalau jangka panjang bisa 25, bisa 30, tapi selama 12 bulan. Nah, harus kita tentukan nih tanggal awal melakukan uji tanggal berapa, kemudian waktu samplingnya tanggal berapa saja, kemudian nanti periodenya berapa, kita harus tahu. Nah, ini untuk guideline uji stabilitas itu ada ICH, International Conference on Harmonization, ada FDA, ada EMEA, ada WHO, dan ada ASEAN. Nah, yang banyak digunakan untuk uji stabilitas itu adalah ICH. Kenapa? Karena di ICH itu memang khusus untuk stabilitas. Jadi, kita menentukan uji stabilitas untuk zat aktifnya, zat aktif murni, zat aktif dalam sediaan, kemudian kalau kita mau mengubah-ubah kemasan, sekunder maupun primer, kemudian kita mau fotostabilitas juga di ICH semua ada. Gitu.
Nah, ICH guideline-nya itu ada Q1 sampai Q11. Q1 itu memang khusus untuk uji stabilitas. Dia memang jadi nah kalau misalnya uji stabilitas kita ikut guideline ICH Q1. Nanti ada lagi Q1 tuh ada banyak lagi. Sisanya ini, tapi yang kita gunakan adalah ini. Nah, Q1 itu ada Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, dan F gitu. Nah, Q1A itu untuk obat baru nih, obat baru yang baru dikembangkan atau produk yang dikembangkan, kita nanti patokannya ke sini. Guideline-nya ada, suhunya harus berapa, kelembabannya harus berapa, itu lengkap banget di Q1A gitu. Nah, terus kalau kita mau uji fotostabilitas itu kemarin kan dibahas tuh di kinetika kimia. Kalau misalkan kita ingin tahu fotostabilitasnya, cara menghitungnya berarti cara ujinya seperti apa, kalau cahayanya seperti apa, UV berapa panjang gelombangnya di Q1B. Kemudian ini kalau bentuk baru nih, kalau stabilitas ujinya ini. Kemudian ada bracketing dan matrixing. Kayaknya dibahas di satu-satu sebenarnya. Nih. Q1A ada stress testing, pemilihan batch, kemasan, dan frekuensi ujinya harus seperti apa. Kemudian Q1B itu lebih ke fotostabilitas, itu khusus di sini. Ada untuk drug substance, zat aktif, produk dengan kemasan primer, produk dengan kemasan sekunder. Nah, kalau ini bentuk sediaan baru, artinya misalkan udah pernah sih dibuat misalkan nih sediaannya dalam bentuk oral terus berubah ke parenteral atau tablet lepas langsung kita buat menjadi tablet immediate release atau tablet control release. Nah, itu artinya kita pakainya ini. Jadi sudah pernah dibuat sediaan, kemudian kita buat sediaan baru dengan zat aktif yang sama menggunakan patokan atau guideline dari Q1C. Nah, kemudian Q1D itu mengatur sampai ke gini, apa aja sih yang harus diuji itu, misalnya kekuatan sediaan, wadahnya, terus matrixing rancangannya mau seperti apa sih, pengambilan sampelnya harus seperti apa sih, waktunya harus seperti apa, itu adalah di sini, jadi diatur juga di sini. Nah, kalau Q1E itu lebih ke evaluasi datanya, nanti udah dapat, kita hitung datanya seperti apa, itu di Q1E. Nah, penyajian data bisa dalam bentuk tabel, kalau misalkan baru pengukuran, grafik, dan dinarasikan. Jadi, tabel yang terdapat nih hasilnya sekian, dibuat grafik, apakah dia naik, ataukah misalkan dia turunnya seperti ini, atau misalkan turunnya gini, gitu kan harus tahu dalam grafik. Kemudian dinarasikan, dijelaskan secara baik, secara naratif. Nah, ini kalau Q1F itu lebih ke climatic zone. Jadi, zona iklim dunia itu kita bagi 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau misalkan temperat climate 21 derajat Celcius, kalau misalkan subtropis, hot, dry, dan hot, humid. Jadi, ini kalau di Indonesia ini kita masuk ini. Kita panas, kemudian kelembabannya tinggi. Ini subtropis, zona 2, zona kalau misalkan dia panas tapi masih kering gitu, jadi zona 3. Kalau yang suhu dingin itu zona 1. Nah, itu saja untuk penjelasan terkait teori dari stabilitas dan uji stabilitas. Selanjutnya ada video yang memang membahas terkait untuk perhitungan uji stabilitas. Mohon dilihat karena itu sangat penting dan dipelajari hitungannya. Begitu, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.